Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syifa wa nadaba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu taqsuru fa inni ubahibikumul umam. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh agama Islam Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami banggakan semua para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua diberikan berkat karunia Allah berupa nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa kumpul hadir di aula KUA Kecamatan Babakan Madang dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan keluarga. Saya mohon untuk susunan duduknya, laki-laki depan semuanya ya, perempuan belakang semuanya, karena ini belum dianggap belum masuk dalam pernikahan ya, belum sah sebagai suami istri, sehingga tidak berkenan untuk saling bersandingan sampai nanti pada saat pernikahan pun ya. Pada saat pernikahan pun kalau belum sampai dinyatakan sah oleh saksi, jangan dulu disandingkan di depan. Paham ya? Dalam pernikahan nanti nih. Puingnya masing-masing. Hah? Pulangnya masing-masing. Iya. Ya. Pada saat nanti pernikahan nanti ya. Jadi jangan sampai menjadi satu adat yang lumrah, padahal itu bertentangan dengan syariat. Niatnya nikah ibadah tapi dirusak dengan cara-cara atau budaya-budaya kita yang bertentangan dengan syariat itu. Sebelum dinyatakan sah oleh saksi, maka itu belum menjadi suami istri dan belum berhak untuk disandingkan. Adapun di luar penglihatan kami atau di luar penglihatan ya, sama dosa tanggung sendiri kan gitu. Para pemuda sekalian yang dirahmati Allah, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus masih semangat nih. Harus masih semangat. Sekali lagi saya beritahukan bahwa bimbingan pranikah dan keluarga ini sangat penting sekali diikuti, dilaksanakan, karena itu adalah salah satu solusi atau cara untuk menekan angka perceraian dalam rumah tangga. Paham ya? Untuk menekan angka perceraian dalam rumah tangga. Kan berumah tangga atau berkeluarga itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tapi untuk selamanya sampai mati memisahkan kita. Itu rumah tangga. Kalau rumah tangga seminggu dua minggu sebulan dua bulan, bukan rumah tangga itu namanya. Namanya main-mainan dan nggak mau. Salah satu pihak nggak ada pihak-pihak yang mau dirugikan dengan sistem pernikahan yang seperti itu, nggak ada. Ya. Penting sekali
tentunya kita dalam suatu pernikahan itu punya cita-cita, ya, punya cita-cita yang baik, punya cita-cita yang ingin diwujudkan, cita-cita yang baik yang ingin diwujudkan, yang dirintis dari nol. Nolnya itu adalah mulai dari usia pernikahan, dirintis dari nol. Merintis ke depan kita akan menjadikan anak kita bagaimana, posisi kita bagaimana, akan kita rintis. Kita punya cita-cita, dan itu perlu waktu. Nah, untuk mencapai satu cita-cita yang kita idam-idamkan, yang secara umumnya adalah bahwa keluarga itu harus kita bentuk dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tentram, udah kasih sayang, ya, keluarga yang penuh kasih dan penuh kasih sayang. Kemudian punya keturunan yang soleh dan solehah. Dan itu nggak semata-mata ujug-ujug terjadi. Semuanya harus ada usaha dan upaya dari kita. Apa itu upayanya? Di antaranya ini. Dengan menggunakan ilmu, ya. Ini adalah bagian daripada mungkin ilmu atau pengalaman yang bisa diambil, ya, untuk kalian semuanya, untuk sebagai bekal untuk pernikahan dan rumah tangga. Ibarat kita ingin membuat sesuatu yang bagus yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan. Tentunya semuanya harus punya modal. Modal apa? Ya ilmu, pengalaman. Gak usah jauh-jauh kita ingin membuat satu bangku, kursi seperti ini. Ini kita anggap bagus kursi. Bagi yang kita yang tidak bisa membuat kursi, nggak punya ilmu. Buat saya sangat bagus ini. Karena saya nggak punya ilmunya untuk membuat kursi seperti ini. Seandainya dipaksakan bahannya dikasih, alat-alat dikasih, peralatan dia, membuat bentuk kursi seperti ini nggak akan bisa. Tuh, jadi segala sesuatu itu harus ditempuh dengan ilmu. Para pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini adalah kegiatan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan atau yang disebut dengan BP4, ya. Bimbingan. Kemudian segala sesuatunya dalam setiap tindakan semuanya berdasar pada aturan, baik aturan negara maupun aturan agama Islam. Dalam aturan negaranya, pernikahan itu adalah diantaranya undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 mengatur tentang diantaranya mengatur perkawinan. Aturan perkawinan diantaranya yaitu usia perkawinan itu yang sudah dibolehkan oleh negara adalah usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Itu adalah salah satu aturan negara yang mengatur tentang perkawinan. Dan banyak lagi di dalamnya yang mengatur tentang perkawinan. Kemudian yang kedua, kita mengacu kepada aturan syariat agama, di mana nikah itu adalah ibadah. Ketika kita niatkan bahwa pernikahan itu ibadah, maka segala sesuatu yang tindak tanduk kita akan menjadi ibadah. Apa yang kita upayakan, sekecil apapun, apa yang kita upayakan itu akan menjadi nilai ibadah. Diri dulu. Selanjutnya, apa sih itu nikah? Dan kita perlu tahu, kita mau nikah tapi harus kita tahu dalamnya apa itu nikah. Jangan sampai kita mau nikah tapi nggak tahu, ya, nggak tahu dalamnya nikah apa itu nikah. Nikah menurut syariat, karena nikah itu ibadah, maka harus mengikuti aturan-aturan cara
ibadah sesuai dengan aturan agama Islam atau syariat Islam. Ya. Dalam hal ini diatur dalam fikih bahwa nikah itu adalah memiliki dua pengertian. Ada pengertian menurut lugah, ada pengertian menurut istilah syar'i. Ya, diambil dalam kitab Kifayatul Akhyar yang memberikan satu definisi seperti itu. Nikah itu adalah ad-damu atau al-jam'u yang artinya berkumpul. Setiap yang berkumpul disebut nikah, baik orang, hewan maupun pepohonan disebut nikah. Atau kawin, bahasa kita kawin, ya. Pohonan juga bisa kawin, ya. Pohon-pohon, misalkan pohon pala, pohon korma, itu dikawin. Pohon bambu, ya, itu kawin, berkumpul. Kucing apalagi, ya. Jadi juga manusia. Nah, itu disebut ad-damu, artinya berkumpul. Setiap yang berkumpul disebut kawin dalam bahasa kita. Itu bahasa atau artis secara umum. Kemudian artis secara istilah syar'iyahnya, istilah menurut syariat agama, yaitu al-aqdul masyhur al-mustamil ala syirki wal akad. Satu akad, satu ikatan yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nah, dalam nikah itu ada syarat dan ada rukun. Syaratnya harus ada, rukunnya juga harus ada. Ketika ini diabaikan, maka pernikahannya tidak sah. Ketika diabaikan, maka ini disebut nikahnya nikah kucing, ya. Ketika diabaikan, nikah kucing namanya, ya. Kucing pakai akad enggak? Kucing kawin pakai akad enggak? Enggak. Ayam enggak pakai akad, langsung aja, ya, langsung. Itu nama juga hewan. Kita manusia yang akan diberikan akal oleh Allah, maka diberikan aturan, ya, supaya tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Harus ada ikatan. Mulai dari mana ikatan secara umumnya? Ya, misalkan mau daftar nikah aja lumayan ribetnya ke RT RW. Ya, RT RW kudu ini kan, kudu gitulah, kudu ngeluarin sendiri modal lah gitu, toko segala macam, ongkosnya kudu modal. Itu pengorbanan itu, ya. Kemudian ke RT RW sampai ke lurah, ya, itu pengorbanan itu. Apa yang kita keluarkan di situ? Identitas kita, KTP, KK segala macam, tek keluarin. Supaya apa? Supaya mengikat. Nama kita jelas, alamat jelas, tanggal lahirnya jelas. Ketika kita bermasalah, gampang nyari. Namanya ikatan. Segitu aja udah menjadi satu ikatan. Al-aqdu, ya, ikatan atau akad secara umum, ya. Akad secara khususnya adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syirki wal akad. Satu akad yang meliputi dalamnya syarat dan rukun. Apa itu syarat nikah? Ya, nikah itu sama seperti salat. Ada syarat, ada rukun. Syarat sah salat apa? Syarat sah salat apa? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecilnya dengan cara berwudu, hadas besarnya dengan cara mandi apa? Mandi junub. Ya. Hadas kecil dan hadas besar itu syarat untuk bisa melaksanakan di antaranya, ya, syarat untuk melaksanakan. Begitu juga nikah. Apa itu syarat nikah? Syarat nikah itu, ya, adalah antaranya adalah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Salah satu dari keduanya nggak beragama Islam, tidak bisa. Dalam Islam tidak bisa dinikahkan, ya, satu agama Islam, satu bukan beragama Islam, nggak bisa, ya, tidak ada. Kemudian Islamnya bagaimana? Nah, ini upayakan, karena nikah ini untuk selamanya, seperti yang saya katakan tadi, maka kita upayakan sesah mungkin selamanya. Jangan asal, yang penting asal udah ijab udah beres, nggak bisa begini. Itu buat diri kita itu. Masa kita mengorbankan diri kita hanya sekejap untuk selamanya? Dengan asal, dengan tindakan yang asal. Memang nggak kelihatan oleh orang lain, tapi dasar yang menghukumi pernikahan kita jangan sampai cacat. Tuh, ya. Jadi
harus betul-betul kita cari upayakan seabsah mungkin pernikahan kita karena untuk dijalankan selama-lamanya. Nah, kembali lagi syaratnya. Satu, dalam keadaan beragama Islam yang bagaimana? Apa cukup Islam itu dengan pakai peci, pakai koko, pakai kain, tapi hatinya rusak, imannya rusak? Nggak bisa. Islam itu nggak kelihatan. Islam itu ada dalam pertekadaran kita. Ya? Islam itu ada dalam pertekadaran kita. Ya, Islam. Dan bagaimana nih? Jadi Islam itu ada dalam hati, bukan dari johirnya, ya, bukan dari johir, nggak bisa dilihat dari johir. Ketika orang itu beragama Islam, ya, itu pertama menjalankan rukun Islam yang 5. Apa saja? 1, syahadat. Rukun Islam 1, 2 kalimat syahadat. 2, sholat, ya. 3, zakat. 4, puasa. 5, naik haji. Pergi haji, naik haji. Naik apa pergi? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Islam, ya. Ya, dalam beragama Islam. Ketika orang dalam beragama Islam, iman dan Islam itu kan harus bergandengan. Ketika imannya hilang, maka Islamnya pun akan hilang. Apa itu maksudnya? Ketika kita status beragama Islam, kemudian iman kepada rukun iman yang 6. Apa itu rukun iman yang 6? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada Rasul Allah. Nah, terus 4, kitab Allah. 5, hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang ke-6, qadar baik dan buruk. Ulangi biar hafal, jangan sampai hafal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, ya. 4, kitab Allah. 5, hari akhir, qada dan di antaranya kita di situ ada iman kepada kitab Allah. Dalam hal ini iman kepada kitab Allah yang kita gunakan adalah Al-Quran. Satu contoh, misalkan ada seorang ustadz yang membacakan Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemudian satu ayat Al-Quran, kemudian dibacakanlah ayat itu, diterjemahkan, kemudian diterangkan, ditafsirkan. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, orang Islam mengatakan, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi ustadz bacakan itu, karena semuanya tidak, ya, pada bagian ayat itu tidak sesuai dengan pemikiran saya, sehingga itu saya tolak. Nah, kalau orang keluar bahasa seperti itu, berarti dia sudah tidak mempercayai Al-Quran meskipun satu ayat. Karena iman itu harus keseluruhan. Dalam Al-Quran, kita iman pada Al-Quran, imannya harus keseluruhan, nggak ada yang pilih-pilih. Ketika dia tidak nyampe, ya, tidak sesuai dengan pikiran dia, maka yang seharusnya kita yang mengalah. Maka masa, ya, kita lebih pintar daripada kalam Allah, ya. Kalam Allah itu adalah Al-Quran yang harus kita imani dan harus kita yakini, ya. Jangan merasa bahwa diri itu lebih pintar daripada Al-Quran, lebih hebat daripada Al-Quran. Kita ini makhluk, sama Al-Quran juga makhluk, ya. Tapi itu adalah kalam Allah yang harus kita imani. Tuh. Ketika orang seperti itu, berarti orang itu keluar dari agama Islam, dinamakan dengan murtad. Ketika murtad, orang itu berarti sudah keluar dari agama Islam, kemudian tidak sempat membaca syahadat, maka pernikahan, ketika dia nikah, maka pernikahannya tidak sah. Itu maksudnya orang dalam keadaan beragama
harus benar-benar dalam keadaan beragama Islam itu. Makanya ya sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para penghulu ketika nikah itu mengajak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah dan membaca syahadat. Itu maksudnya supaya tidak terjadi orang itu dalam keadaan nggak tahu dia di mana ngomong apa gitu ya, tentang keimanan yang merusak keimanannya ya, sehingga dia keluar dari agama Islam. Untuk mengantisipasi itu dibacakan syahadat kemudian nikah, jadi tidak sempat lagi dia dalam keadaan itu ya. Makanya ya ucapan kita itu terkait dengan keimanan itu harus kita jaga ya, harus kita jaga jangan sampai diri kita keluar dari sepertinya Islam, di KTP Islam masih Islam, di KK masih Islam, tapi hakikatnya diri kita itu bukan sudah lagi tidak beragama Islam, jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian kewajiban dari yang orang yang beragama Islam yaitu menjalankan rukun Islam yang 5 sholatnya, yang 5 waktunya, jangan sampai ada yang bolong-bolong ya. Mulai dari titik nol ini jangan sampai ada yang masih meninggalkan sholat 5 waktunya. Masih ada yang bolong-bolongan nih? Masih ya, jangan. Mulai saat ini jangan ya. Kan kita mau nikah itu punya cita-cita ke depan, cita-cita yang akan ya memberikan kebahagiaan diri kita dan istri, semua keluarga harus dibentuk dari sekarang, dari diri kita diawalinya, bukan dari orang lain ya. Semuanya diawali dari diri kita. Apa itu ya? Awali dari diri kita. Sholatnya yang 5 waktu pertama jangan sampai ditinggalin, jangan sampai ada yang bolong-bolong dalam keadaan bagaimanapun ya, termasuk dalam keadaan sakit pun nggak boleh sholat itu ditinggalin ya. Kan macam-macam cara sholat. Orang yang sakit dalam tata cara sholatnya itu ya masing-masing sesuai dengan kemampuan, masih sah aja sholatnya ya. Dalam keadaan sakit tiduran sholat sah nggak? Sah. Bari miring, celentang, duduk, berbaring ya, tengkurap misalkan, sah-sah saja sesuai dengan kemampuannya ya. Dengan isyarat kedip mata doang sholatnya boleh. Allah maha adil, sesuai dengan kemampuannya, dalam keadaan miring, berbaring atau tentang dan duduk dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan sholat. Saking wajibnya sholat nggak boleh ditinggalkan ya. Miring, kelentang, cuma kedip mata doang sah sholatnya. Itu lagi sholat, niat sholat kalian dalam keadaan niat sholat, isyarat kedip mata doang misalkan Allahu Akbar kedip mata doang, terus isyarat lagi misalkan ruku kedip mata doang, nggak ada berat badan, nggak gerak, sah saja asal diniatkan dalam hati bahwa dia tuh dalam keadaan sholat. Kalau udah nggak bisa kedip mata, sholatin tak kayak gitu mah ya, disolat. Apa pentingnya kita memulai dari sekarang? Kita kan pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pengen punya anak soleh. Kita bentuk anak itu mulai dari diri kita ya. Kita sholatnya kita rajin. Bagaimana kita bisa nyuruh anak sholat? Kita aja nggak sholat, kita aja masih banyak ninggalin. Bagaimana anak punya perilaku yang baik, kita aja perilakunya belum diawal dari diri. Jadi anak selamat, insya Allah orang tua juga selamat. Anak celaka, insya Allah kita juga bisa ikut juga celaka. Anak banyak kena kasus polisi, ya kena siapa? Orang tua kita. Pembentukan dari sekarang, dari diri kita, bukan dari sebelum masih ada waktu ya. Masih ada waktu nikah, punya keluarga, masih ada waktu untuk membenahi diri kita. Sholatnya ya 5 waktunya dilengkapi ya, lengkapi 5 waktu. Setelah lengkap 5 waktu, sempurnakan sholatnya itu di masjid atau musol, sholat dengan cara berjamaah. Paham ya?
Itu salah satu cara pembenahan diri kita untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan lihat-lihat jam baik. Ya, jangan lihat-lihat jam. Saya juga banyak kesibukan telepon orang-orang di negara lain pembinaan kayak gitu 6 bulan. Ini baru beberapa jam lihat-lihat jam. 6 bulan. Itu ya. Terus yang kedua, syarat nikah itu adalah antaranya balik. Balik itu apa balik? Balik apa balik? Balik teh. Orang Sunda paling sering ngomong balik. Siapa balik sok itu. Hah? Sudah bisa membedakan hak dan yang batil. Oh, membedakan hak dan batil. Ya. Itu balik. Gitu ya. Ayo deh. Hah? Dewasa. Nah, ciri-ciri balik. Balik itu adalah batasan untuk batasan untuk menjalani hukum-hukum Allah. Balik. Orang balik itu adalah batasan mukallaf. Orang yang sudah terkena harus menjalani hukum-hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Wajib, haram, sunnah, ya, itu hukum-hukum Allah. Mubah, itu adalah hukum Allah. Baik, kembali ke masalah balik. Batasan balik itu adalah dilihat dari ciri-cirinya. Bagi laki-laki ciri-ciri baliknya adalah Oh gitu. Ya, ada lagi yang lain? Lagi? Ciri-ciri balik bagi laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Ya, itu adalah ciri balik laki-laki. Dan usianya paling maksimal adalah tamamu 15 sanatan, yaitu sempurna 15 tahun. Sebelum 15 tahun memiliki ciri-ciri itu berarti sudah balik. Bagi laki-laki, ya. Terus ketika 9 tahun, 10 tahun ketika sudah mengalami mimpi basah, keluar sperma, maka itu adalah balik. Ketika sudah balik itu berarti sudah memiliki kewajiban tanggung jawab sendiri. Kewajibannya harus dijalankan, yang haramnya harus ditinggalkan. Apa itu yang wajibnya? Sholat ketika ditinggalkan dia berdosa ketika sudah memasuki akil balik dengan ciri-ciri tadi. Kemudian puasanya, zakatnya ketika ditinggalkan dia berdosa. Terus ketika dijalankan mendapat pahala. Sebelum balik mau dikerjain mau enggak ada masalah. Ya, tidak berdosa. Terus enggak terkena hukum-hukum Allah. Misalkan ya anak yang belum balik melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Misalkan anak belum balik minum minuman keras misalkan, dosa nggak? Anak yang belum balik minum minuman keras, nggak dosa. Yang dosa siapa? Atau orang yang dewasa yang melihatnya, membiarkan, itu dosa. Terlebih orang tuanya. Tuh, ya. Jika dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, nggak dosa. Termasuk meninggalan sholat nggak dosa buat yang belum balik. Namanya juga belum balik, belum mukallaf, belum terkena hukum Allah. Tuh, ya. Kemudian kewajiban yang balik itu diantaranya adalah menutup aurat. Bagi laki-laki menutup auratnya dari batasan dari mana ke mana? Pusar sampai lutut. Nah itu kemanapun, ya, terlebih dalam sholat harus ditutup. Ya, jangan sampai ada yang masih kemana-mana pakai celana pendek. Ya, jangan sampai. Ini hukum Allah, ya. Terlepas dari masalah kelihatan gimana, ya. Ini adalah hukum Allah yang harus dijalankan oleh orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik, laki-laki. Di bawah lutut sampai di atas pusar. Termasuk misalkan sholat pakai anduk yang ukur, gitu. Allahu Akbar, anduk ukur. Satu sholatnya sah nggak? Laki-laki
Hah? Sah ya? Kenapa? Karena sudah menutupi tapi tidak beradab, tidak sopan perilaku, menghadap camat, pakai dasi, pakai meja panjang rapi, menghadap Allah pakai anduk unggul, perilaku. Tentu ingat ya, kacida. Itu kita sopan sah. Nah, balik bagi perempuan. Ini perlu tahu sekali nih, karena kalian ini semua akan menjadi orang tua. Untuk mengetahui batasan kepada anak kita nanti, kapan kita harus menganjurkan anak melaksanakan sholat, kapan kita harus menegaskan kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya sholat. Itu maksudnya itu, mengetahui batasan-batasan balik itu. Ya, untuk mengetahui batasan balik itu tujuannya, diantaranya buat calon orang tua. Bagi perempuan, ya, ciri-ciri baliknya adalah menstruasi. Ya, menstruasi. Lama menstruasi itu biasanya berapa hari? Seminggu. Ada lagi yang lain? 15 hari. Iya, bagus. Terus ada lagi yang lain? Nah, itu hal-hal yang kayak gitu ada di dalam pengajian. Ya. Di dalam pengajian, di dalam pembahasan kita fikih, termasuk dalam masalah bacaan sholat, yang sholatnya masih belum lancar, atau baca-bacaan Al-Quran, sholat lagi, ngaji lagi ya, di majelis taklim di rumah. Karena ya ini bimbingan ini sangat sedikit lagi, sangat singkat sekali. Ya, bimbingan yang dilaksanakan di kawan ini sangat singkat, di mana-mana 6 bulan. Untuk membina calon pengantin itu. Ya, sholat yang belum lancar, bacaannya, gerakan dan sebagainya, ini lagi ngaji lagi. Kalian sowan sama guru yang dulu pernah ngajarin kita. Bacaan Al-Quran yang belum lancarin lagi sekarang, sebelum kita dituntut oleh anak kita nanti. Ya. Bagaimana bisa baca Al-Quran dengan bagus? Ya, bagaimana anak bisa sholat dengan bagus, dengan tertib dan sebagainya? Kitanya nggak mau belajar, nggak mau mendidik diri sendiri. Ya, awalnya lagi dari sekarang. Ya, banyak karena di majelis taklim ya, karena gabung laki-laki gabung dengan majelis taklim bapak. Ada majelis taklim bapak ada gabung, karena jangan gengsi gabung dengan aki-aki atau bapak yang lain. Kita ambil ilmunya. Mudah-mudahan manfaat hari itu, ya bisa dimanfaat hari itu. Kalau tidak, ya mungkin bisa untuk bekal ke depan. Perempuan apalagi, ya, di lingkungan rumahnya banyak majelis taklim, banyak ya. Ikut, karena jangan gengsi gabung dengan ini emak-emak, ya. Kita ambil ilmunya. Banyak ilmu yang belum kita dapat dari situ. Kita ambil, kita catat, ya, kita pahami, kita jalankan. Itu ya, gabung. Termasuk hal-hal ya, yang tadi nih. Ciri-ciri balik bagi wanita adalah menstruasi. Tamamu qabla asyara sanatan, maksimal itu 15 tahun bagi perempuan. Ada yang paling muda berapa tahun usia balik yang udah mengalami menstruasi? 9 ya, tapi ada yang di bawah lagi 8 tahun ada. 9 tahun, 10 tahun, 11, 12, seterusnya sampai 15 tahun. Ya, itu adalah masa usia orang yang mengalami menstruasi. Ya. Ketika paling sedikit yang menstruasi. Paling sedikit yang menstruasi. Nah, ini laki juga harus paham nih. Jangan merasa itu harus perempuan, ya. Harus paham. Supaya nanti antara suami dan istri bisa saling mengerti bahwa istri dalam keadaan menstruasi. Nah, ini hal-hal yang kayak gitu ada dalam bahasan fikih, ya, di pengajian paling sedikit, ya, paling sedikit yang merasakan paling sedikit berapa lama? 3 hari. Barusan laki ada yang jawab? Saya bingung mau laki yang jawab. Ya, kalau perempuan paling sedikitnya masa menstruasi 4 hari. Ada lagi?
3 hari. Ada lagi? Tuh ya. Tahu. Jadi di dalam fikih itu dibahas paling sedikit-dikitnya masa menstruasi adalah 1 tetes. Ketika 1 tetes keluar, ini dinyatakan bahwa kita yakin bahwa itu adalah haid, kemudian nggak keluar lagi, kering, maka diwajibkan mandi junub dan laksanakan sholat. Jangan sampai beralasan, saya lagi haid, padahal cuma setetes. Ya, itu perempuan yang tahu ya, perempuan yang tahu itu kayak gitu ya. 1 tetes keluar seperti darah haid, kita mungkin paham ya, bisa membedakan mana darah haid dan bukan ya. Paham itu perempuan. Ketika 1 tetes keluar kemudian nggak keluar lagi, maka mandi junub dan lakukan sholat. Jangan sampai jadi alasan itu. Ya paham laki juga nih ya. Paham. Kemudian tadi lamanya haid adalah bagi perempuan, tentunya bagi perempuan ya, bukan laki-laki. Paling lamanya haid adalah 15 hari. Sampai 15 hari. Ada sampai 15 hari? Belum. Ya. Yaitu maksimal paling lamanya adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari dalam aturan fikihnya, maka itu disebut dengan masih, misalnya lebih dari 15 hari dan masih keluar darah, itu bukan disebut dengan haid lagi, tapi darah istihadah. Istihadah. Apa itu dari istihadah? Istihadah itu adalah darah penyakit. Kalau darah penyakit berarti harus segera dilarikan ke bengkel apa? Bengkel ketok ya, magic ya, harus dilarikan ke dokter, dikonsultasikan kenapa gitu. Nah, kalau sudah lebih dari 15 hari, itu mah sudah harus melaksanakan sholat meskipun dalam keadaan keluar darah, dan itu harus disumpel supaya nggak keluar. Maka naonnya bukan disumpel supaya nggak keluar ya. Nah itu sudah, kalau lebih dari 15 hari sudah jatuh wajib sholat, puasa udah wajib, jadi kayak gitu mah. Itu ya. Kalau meskipun dalam keadaan keluar darah, itu harus ditutup rapat ya, supaya nggak netes kemana-mana. Itu ya. Nah itu adalah ciri syarat daripada pernikahan, diantaranya adalah kemudian rukun. Tadi syarat, kemudian yang kedua adalah rukun. Rukun nikah ada berapa? Rukun nikah. Mau nikah udah tahu rukunnya. Jangan sampai rukunnya belum lengkap udah diderken baik, udah digaskan ulah. Ya, harus tahu. Enggak lengkap nikahnya enggak sah. Ya. Yo. Jadi kan pelajaran rukun nikah ada 5. 1 harus ada nih, rukun nikah ada 5. 1 harus ada mempelai laki. Kedua harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga harus ada wali. Yang keempat harus ada 2 orang saksi. Yang kelima adalah ijab. Hafalin ya, hafalin. 1 harus ada laki. Yang kedua harus ada mempelai. Yang ketiga harus ada wali. Yang keempat harus ada saksi. Kelima, ini yang 4 ini adalah orang semuanya, baik laki-laki, baik wanita, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi. Ini yang keempat ini adalah orang semua. Syaratnya sama seperti tadi, harus dalam keadaan beragama Islam, dan Islamnya tidak Islam yang rusak, termasuk fasik ya. Kemudian balik ya, syaratnya sama, itu harus lengkap. Kemudian bagaimana di antara kedua mempelai ini? Yang pertama, seandainya terjadi, yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki, ada nggak dalam Islam? Tidak ada dalam Islam menikahkan satu jenis. Atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan, tidak ada ya. Tidak ada. Makanya hal yang kayak gitu bila terjadi, jauhkan
Jauhkan sifat perilaku yang mengarah kepada perilaku yang menyimpang. Nauzubillah min dzalik. Dan bukan hanya terjadi di zaman kita, zaman sekarang. Dan pernah terjadi sejak zaman Nabi. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi apa itu? Nabi Lut. Silakan baca. Bagaimana murka Allah terhadap umat Nabi Lut yang menyalahi sunnahnya. Ya, kan Allah menciptakan kita ini, menciptakan makhluknya adalah berpasang-pasang. Rasakan wa khalaqnakum azwaja, dan kamu ciptakan kamu semua itu pasang-pasangan, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki, berpasang-pasangan. Yang disebut pasang-pasangan adalah kalau sendal jepit kiri dan kanan, bukan kanan dan kanan atau kiri dan kiri. Coba pakai kiri kanan dua-duanya pakai. Bahaya. Begitu juga nih listrik ini kabel ada berapa? 2, 1 plus 2 min. Dua-duanya plus, coba manfaat nggak? Bisa nerangin kita? Enggak. Ya, bisa korslet, kebakaran, ya nggak manfaat. Allah menciptakan wa khalaqnakum azwaja, menciptakan kamu semua dalam keadaan berpasang-pasang, termasuk yang makhluk yang lain. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Alhamdulillah, jangan sampai pergaulan kita, diri kita, calon istri kita, nanti keturunan kita jaga dari pergaulan yang mengarah ke sana. Apa namanya kalau zaman sekarang gitu? Iya. Ya, jaga. Itu akan memusnahkan manusia itu kayak. Bila merata dalam satu kampung, satu negara, itu akan memusnahkan manusia. Bagaimana nggak musnah? Laki-laki sama laki-laki, kembang biak nggak? Miara ayam jago semuanya, ruginya ada, rugi 4. Parah. Ya, itu alhamdulillah. Ya, dan banyak sekali madarat-madaratnya ya ketika terjadi penyimpangan seperti itu. Maka yang kayak gitu mah harus diobati, bukan harus dipiara. Baik itu melalui psikiater dan sebagainya, diobati kayak gitu. Ya. Dalam Islam tidak ada yang yang mengatur tentang itu. Karena itu bertentangan dengan sunnatullah, akan menjadi madarat ketika dibiarkan. Ya, murka Allah ketika hanya satu melakukan atau beberapa rombongan orang kita nggak melakukan, kita kena imbasnya, wajar. Kita kena imbasnya misalkan gempa dan sebagainya, wajar karena kita termasuk orang yang membiarkan. Itu. Kita nggak melakukan dosa, nggak melakukan itu, tapi kita kenapa kena? Salah satu orang yang salah juga, karena kita diantaranya orang yang nggak berusaha untuk mengantisipasi, membiarkan, tidak bertindak sedikit pun, ya, untuk mengantisipasi itu, ya. Itu. Kemudian ini laki-laki perempuan. Kemudian yang ketiganya adalah wali. Wali itu siapa sih wali? Orang tua dari perempuan, orang tua kandung dari perempuan, orang tua kandung yang sah. Orang tua kandung kan macam-macam, ada yang sah, ada yang tidak sah. Ketika di orang tua kandung yang tidak melalui pernikahan atau sudah ada sebelum nikah, maka itu tidak sah. Dan itu nggak bisa digantikan dengan orang lain atau dengan kakek, uak, paman, nggak bisa. Itu mah harus jujur ngomong ke KUA. Kalau pernikahan itu harus walinya adalah wali hakim, harus jujur itu. Jadi bila nggak jujur dilakukan juga pernikahan, maka pernikahannya tidak mengorbankan diri sendiri untuk selamanya dan termasuk anak-anak. Harus jujur tuh kayak gitu. Terus terang ke KUA, ngobrol aja. Mata, wah saya kadang gini, gimana nih hukumnya? Oh, ya nanti diberikan penjelasan, tuh ya, kayak gitu. Jadi harus betul-betul orang tua yang sah menurut syariat agama Islam, betul-betul ya
orang tua yang ada dalam pernikahan. Tuh. Nah, selain tadi orang tua, ya wali itu adalah orang tua kandung. Kemudian orang tua kandung nggak ada, udah meninggal, diganti dengan siapa? Saudara laki-laki, kakak laki-laki yang dewasa. Kalau kakak pasti dewasa, ya. Kemudian kakak balik, ya. Kemudian selanjutnya adalah kakek kalau masih ada. Kemudian kakek nggak ada, turun lagi ke uak. Uak dari jalur bapak, ya, dan jangan semuanya dari jalur bapak. Ulangi lagi, bapak nggak ada. Kemudian kakek nggak kakek. Kemudian uak, ya, uak itu siapa sih? Ada laki-lakinya bapak. Bukan adik atau gua mah. Gua sama kakak, ya, kakak dari bapak. Kakak dari bapak. Kemudian paman, ya, paman. Kemudian baru kakak kandung atau adik kandung laki-laki, boleh kalau sama sekali nggak ada, ya, yang sudah dewasa tadi. Tuh. Kemudian kakek, uwa, paman, kakak, adik nggak ada semuanya. Yang ada saudara misan dari anaknya uwa, saudara misan laki-laki dari anak uwa boleh, ya, boleh kita meminta izin, minta diwalikan. Kang, punten nyuwunkeun karena Allah, saya minta karena Allah, walikan saya nanti, ya. Berhubung kita udah nggak punya siapa lagi nih, orang tua nggak ada, kakek nggak ada, uang nggak ada, paman nggak ada, tinggal kakang doang nih, saudara misan, ya, kakak semisan, kakak. Pang walikeun nanti, pang niat karena Allah, pang walikeun saya nanti pernikahan di tangan. Nah, ya, harus ada bahasanya itu, ya. Niatkan karena Allah, nanti walikan saya. Ya, udah ngomong, ya, itu masalah wali. Nah, selanjutnya kita persingkat saja. Waktunya 3 menit lagi. Kita persingkat, untuk kurang-kurangnya masih banyak banget sebetulnya, banyak banget yang harus disampaikan, karena ya, untuk pernikahan dan rumah tangga itu masya Allah perlu ilmu, penting banget ilmu. Makanya ngaji, ya, ngaji terus sampai tua, ngaji, insya Allah dapat ilmu dan manfaat, ya, dengan ngaji, gitu, ya. Ngaji menstalim buat bapak maupun ibu, ya. Ngaji dengerin, jangan ngobrol, ya. Jangan cuma tiba ngeram-ngeramin doang ngaji, tapi kita harus dapat ilmu itu, ya. Nanti kita ambil ilmunya, tulis buat bahan kita dan anak-anak kita, gitu, ya. Masih banyak kurang-kurangnya, makanya hanya sedikit saja gitu saya sampaikan, sebagai modal saja, sebagai motivasi untuk bisa selanjutnya mengisi dengan ilmu dalam menghadapi pernikahan dan rumah. Selanjutnya ini ada, udah bagi nih, udah, ya, dikeluarin semua, dibaca. Ya. Yang nggak bagian dipoto aja ini, ya. Foto pakai HP, dihafalin, ya. Hafalin. Kalau nggak hafal-hafal juga boleh digantung HP-nya digantung, ya. Udah dibuka semuanya, ya. Di sini ada doa-doa sebelum hubungan suami istri bertemu, ya. Kenapa kita harus berdoa ini? Karena doa itu adalah kita mohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, ya. Karena setan juga adalah makhluk Allah, makhluk yang halus, makhluk yang bisa berjalan di mana saja, termasuk peredaran darah kita. Itu setan. Dan setan itu kita kenal memiliki perilaku yang jahat atau buruk. Ketika tidak berdoa, ya, setan itu ikut campur, ya, dalam hubungan suami istri. Maka ketika anak punya sifat yang mirip dengan apa tadi? Anak yang perilakunya mirip dengan setan,
yang salahkan anak. Salah kita nggak baca doa. Alhamdulillah ya. Tuh. Dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Artinya ya, ini perlu banyak belajar lagi ya tentang tulisan Arab, karena sholat itu kan semuanya bahasa Arab, doa-doa semuanya bahasa Arab ya. Ya, perlu banyak belajar lagi, ngaji lagi di rumah, nggak usah malu-malu, jangan gengsi-gengsi, jangan takut-takut, demi untuk diri kita ya, belajar lagi di rumah ya. Itu adalah doa bersubuh ya, sebelum bersubuh. Setelah hubungan sama istri, maka disunahkan berwudu, bersih-bersih sekaligus berwudu, sunnah wudu namanya ya, sunnah wudu. Kemudian setelah itu ada kewajiban yang namanya mandi junub ya. Mandi junub. Di sini ada doa sebelum mandi junub, sebelum menyiramkan air ke badan kita ya. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'a hadasil akbar an jami'il badani fardhanillahi ta'ala. Nawaitu raf'a hadasil akbar an jami'il badani fardhanillahi ta'ala. Sama-sama. Nawaitu. Ini wajib mandi, wajib paham, wajib mengerti. Karena setiap individu wajib hukumnya mandi junub, karena kita nggak terlepas dari hadas besar ya, baik itu menstruasi, keluar sperma, atau setelah melahirkan ya. Itu ada banyak kewajiban mandi junub ketika masih dalam berhadas besar, nggak sah kita melakukan ibadah ya. Baca itu. Jadi niatnya tadi nawaitu raf'a hadasil akbar an jami'il badani fardhanillahi ta'ala. Itu sebelum menyiramkan air ke bagian badan. Bagian mana dulu kita siram dalam aturannya? Bagian kepala sebanyak 3 kali ya. Kemudian sebagian sebelah kiri kanan, sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri, dan kemudian kita ratakan dengan menggunakan jari, terutama pada bagian-bagian yang banyak rambutnya, supaya air mandi wajib tadi betul-betul sampai pada pori-pori ya. Dalam fikihnya disebut dengan isti'ab, termasuk lipatan-lipatan tubuh kita yang gemuk, diusap semuanya. Air siraman mandi wajib tadi betul-betul sampai pada pori-pori ya, jangan sampai terhalang oleh yang lain ya. Dan saja yang dapat saya sampaikan, masih banyak kurang-kurangnya nyari sendiri rumah. Bongan nggak mau 6 bulan ya, bongan nggak mau 6 bulan, berapa jam aja tengok lihat jam dulu ya. Cari ya, siap ya, siap, harus komitmen nih, komitmen buat diri sendiri, bukan buat saya ya, harus komitmen pada diri sendiri. Mudah-mudahan manfaat dan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya anak soleh, sehat, dan segala sesuatunya rencananya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.